Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari ramai penampakan genderuwo ditemukan di Pasuruan hingga nenek di Gejayan tewas tenggelam saat mandi di Sungai Welang. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan Dandim 0819 Pasuruan Letkol I Nyaman secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Kasat 2022 atau Liga Santri yang berlangsung di Stadion Untung Suropati, Senin 20 Juni. Ia menyebut, melalui turnamen ini diharapkan dapat menggali potensi para pemain berbakat di lingkungan pondok pesantren. Pelaksanaan kick-off babak pertama dimulai melalui tendangan pembuka oleh Dandim Pasuruan disertai pelepasan balon. Piala Kasat Liga Santri 2022 diikuti oleh 8 tim dari pondok pesantren yang ada di kota dan kabupaten Pasuruan, dan pertandingan akan dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi di mana waktu pertandingan yang diambil adalah 40 menit di setiap babaknya. Turnamen ini serentak dimulai di seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual. Babak final akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Pembukaan Liga Santri juga dihadiri Kapolres Pasuruan, Kapolres Pasuruan Kota, Kepala Kemenak, Kadis Disparpora, Ketua PCNU, perwakilan di Kejaksaan Kota dan Kabupaten Pasuruan, dan perwakilan BNN. Seorang bocah tewas tenggelam di Sungai Bekacak, Kelurahan Kolursari, Kecamatan Mangil, Kabupaten Pasuruan. Korban tenggelam saat akan menolong temannya. Korban adalah SM 10 tahun, warga desa Sidowaya, Kecamatan Meci. Korban diketahui masih duduk di bangku kelas 4 SD. Kapolsek Mangil, Kompol Indro Susetyo menjelaskan, peristiwa bermula saat korban bermain bersama teman-temannya di sekitar rumah sepulang sekolah pukul 11 Selasa 21 Juni. Beberapa saat kemudian, korban mengajak pindah bermain ke Sungai Bekacak di Kelurahan Kolursari. Mereka lantas berenang bersama. Di saat sedang asyik berenang bersama, korban melihat salah satu temannya meminta tolong. Korban spontan menolong Fajar, namun malah ikut tenggelam. Mengetahui hal itu, teman-teman korban kemudian menepi dan meminta tolong warga. Seorang warga bernama Daipun, 50 tahun, kemudian terjun ke sungai menolong mereka. Daipun menolong temannya lebih dulu, lalu menolong korban. Namun sayangnya, saat korban dapat ditolong, ia sudah meninggal dunia. Menurut keterangan keluarga, lanjut Indro, korban memang kurang pandai berenang, sementara kedalaman sungai tidak terduga. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Keluarga korban menolak jenazah korban untuk divisum di Puskesmas Mangil. Diketahui, Sungai Bekacak memiliki kedalaman sekitar 2 meter, sedangkan lebarnya kurang lebih 1 meter. Beredar video yang menunjukkan adanya penemuan genderuwo di pembuangan limbah pabrik di Pasuruan. Video tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok _badut69. Dalam video tersebut, tampak sesosok makhluk berbulu berwarna hitam dengan taring yang panjang tengah berada di dalam suatu kubangan air. Video yang viral itu diunggah pada 22 Juni. Dalam keterangan video, genderuwo ditemukan 1 hari sebelum videonya diunggah. Namun ternyata video viral yang mengklaim adanya genderuwo itu merupakan hoaks. Berdasarkan hasil penelusuran dari akun TikTok @sigandrong_ili ditemukan beberapa keterangan dan faktanya. Faktanya, video yang diunggah sebatas _badut69 merupakan unggahan asli dari akun sigandrong_ili. Akun sigandrong_ili memang dikenal karena pembagian video dengan menampilkan kostum yang menyerupai sosok genderuwo. Bahkan dalam video aslinya, akun tersebut membagikan video tersebut dengan gaya parodi. Akun @sigandrong_ili juga sering menanyakan video yang menggunakan kostum tersebut dengan gaya jenaka. Sang pemilik akun pernah mengunggah video dengan kostum genderuwo sembari berjoget-joget, bahkan kostum tersebut digunakan dalam parade kebudayaan di daerahnya tinggal. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Gus Ipul meresmikan layanan terpadu tumbuh kembang penanganan masalah gizi terintegrasi atau Angsal Gizi. Peresmian ini menjadi pertanda dimulainya program Angsal Gizi. Kick-off dimulainya di Puskesmas Kandang Sapi, Kamis 23 Juni pagi. Gus Ipul menyampaikan, peresmian layanan terpadu Angsal Gizi ini adalah gerakan untuk meningkatkan imunisasi untuk anak. Masih banyaknya orang tua yang belum mengikuti program imunisasi anak, maka layanan terpadu ini mengajak orang tua mengajari betapa pentingnya imunisasi. Setelah peresmian, kata Gus Ipul, yang harus ditindaklanjuti adalah gerakan meningkatkan imunisasi untuk anak dengan meningkatkan kesadaran orang tua. Sekadar informasi, kenaikan prevalensi stunting di tahun 2020 19,06% menjadi 23,7% di tahun 2021.
Target Kota Pasuruan 2024 menurunkan prevalensi stunting 14%. Gusipul juga menyampaikan stunting kesehatan anak yang lengkap didukung dengan imunisasi yang lengkap, nutrisi yang cukup, dan pola asuh keluarga yang baik. Menurutnya, rutin imunisasi untuk anak dan pola asuh yang baik terutama melakukan stimulasi dan deteksi di tumbuh kembang anak secara optimal itu sangat baik. Gusipul menerangkan, deteksi dini tumbuh kembang dapat dilakukan secara mandiri di rumah dengan memperhatikan pertumbuhan anak. Pola asuh yang baik adalah mengajari anak untuk membaca, mendorong untuk berolahraga. Ini semua adalah pembelajaran kesehatan melalui olahraga. Ia menyebut, orang tua terus memperhatikan tumbuh kembang anak akan lebih mudah menumbuhkan kedekatan emosi yang baik. Gusipul menginstruksikan seluruh jajaran mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga di tingkat RT dan RW meningkatkan imunisasi dan menjaga anak tetap sehat. Untuk itu, lewat layanan terbaru ini diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses layanan yang diperlukan untuk mereka. Seorang nenek tewas tenggelam di Sungai Welang, Pasuruan. Korban tenggelam saat mandi di tepi sungai. Informasi yang dihimpun dari warga, korban Armini, 85 tahun, warga Dusun Tumpang, Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, awalnya pergi ke sungai untuk mandi. Jumat 24 Juni sekitar pukul 10. Kepergian korban ke sungai tidak diketahui keluarganya yang sedang bekerja. Saat keluarga pulang kerja pada siang hari, korban tidak berada di rumah. Keluarga korban lantas mencari ke sungai, tepatnya di lokasi yang biasanya dipakai warga mandi dan cuci. Di lokasi itu, keluarga tidak menemukan korban. Yang ada hanya beberapa potong pakaian, ember, gayung, dan sandal jepit milik korban. Keluarga korban lantas melaporkan ke perangkat desa. Setelah menerima laporan, pencarian dilakukan. BPBD juga menerjunkan sejumlah personel untuk membantu pencarian. Setelah lebih dari 4 jam proses pencarian, korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Personel BPBD mengatakan bahwa korban ditemukan pada radius 50 meter dari tempat kejadian musibah. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka.